Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami ingin melakukan presentasi tugas biologi bab 4 yang berjudul Sistem Gerak. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Lisa Indasari sebagai moderator yang akan memandu acara presentasi kita pada hari ini, bukan memandu dia pada yang lain. Yang kedua yaitu teman saya, yaitu Nada Nabila. Yang ketiga, di sini ada teman saya yang bernama Darwin. Baiklah, tidak menunggu waktu yang lama-lama lagi, marilah kita mendengarkan presentasi tentang sistem gerak di kelompok kami. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nada Nabila. Kepada Nada Nabila dipersilahkan. Baik, di sini saya akan bahas materi tentang sistem gerak, di mana sistem gerak terdiri atas tulang dan rangka. Tulang dan rangka memiliki pengertian masing-masing, yaitu struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matrik ekstraseluler itu dinamakan dengan tulang. Sementara, gabungan tulang yang membentuk sistem gerak disebut dengan rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Jenis-jenis rangka. Rangka terbagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton yaitu rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya pada hewan invertebrata seperti belalang. Sedangkan rangka endoskeleton yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya pada seluruh hewan vertebrata, pada sapi. Kemudian fungsi rangka. Di sini fungsi rangka terbagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, seperti jantung, hati, dan organ dalam lainnya. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Yang keempat, menegakkan dan menopang badan. Yang kelima, tempat melekatnya otot rangka. Dan yang keenam, tempat pembuatan sel darah merah dan putih. Kemudian, susunan rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Susunan rangka manusia yang pertama yaitu aksial, di mana rangka sumbu tubuh terdiri dari 80 tulang, di antaranya yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Kemudian yang kedua ada apendikular, di mana rangka alat gerak ini terdiri dari 126 tulang, yang terdiri dari tulang bahu, tangan, telapak tangan, tungkai, dan telapak kaki. Kemudian susunan tulang manusia. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini tersusun atas tulang pipih, terdiri atas bagian kepala dan bagian muka. Bagian kepala seperti yang kita ketahui ada dahi, bajingan, ubun-ubun, pelipis, dan tulang kepala belakang. Sementara bagian muka terdiri atas tulang air mata, piti, rahang atas, dan rahang bawah. Baiklah, itu tadi. Kemudian susunan tulang manusia yaitu tulang badan. Tulang badan terdiri atas dua, yaitu tulang belakang dan tulang dada dan rusuk. Tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat kita berdiri, sementara tulang dada dan rusuk berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang belakang terdiri atas 7 tulang leher, 12 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang dada dan rusuk terdiri atas tulang dada hulu, badan, dan taju pedang. Kemudian tulang dada dan rusuk juga terdiri atas 2 pasang rusuk melayang,
rusuk sejati dan 3 pasang rusuk palsu. Oke, selanjutnya susunan rangka manusia yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini berfungsi menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak atas yang terdiri atas tulang selangkah, lengan atas, belikat, hasta, pengumpil, telapak tangan, pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Yang kemudian yang kedua yaitu tulang anggota gerak bawah. Seperti yang kita ketahui, tulang anggota gerak bawah ini terdiri atas tulang usus, kemaluan, duduk, paha, tempurung, lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Oke, selanjutnya jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa ini terdiri atas epifisis atau tulang rawan, metafisis dan diafisis atau lemak. Contoh tulang pipa, tulang lengan, ruas tulang jari, dan tulang paha. Kemudian, jenis tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pipih, yaitu fungsinya sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam terdapat sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contohnya, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Kemudian, tulang pendek. Tulang pendek ini terdiri atas tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat ada tulang tak beraturan. Contoh dari tulang tak beraturan yaitu tulang wajah, rahang, dan hidung. Baiklah, itu tadi penjelasan dari teman saya, Nada Nabila. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Darwin. Kepada Darwin, dipersilakan. Jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas 1. Jaringan ikat berserabut tebal, 2. Matris yang elastis, 3. Sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Jenis-jenis tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa. Tulang keras atau osteon merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh zat tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalifuli. Jenis-jenis tulang keras, tulang kompak, yaitu bagian diafisis, tulang pipa, tulang spons atau bunga karang, yaitu bagian epifisis tulang pipa. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang kartilago hialin. Pada usia 9 minggu terbentuk pusat osifikasi primer. 3 bulan tulang spons mulai terbentuk. Lahir diafisis memanjang, terbentuk rongga medula, terjadi osifikasi. Anak-anak dewasa epifisis mengalami osifikasi. Atau artikulasi, hubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jenis-jenis sendi berdasarkan sifat geraknya. 1. Sinertosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinutosis dan sikondrosis. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan, contoh tulang kering dan betis. 3. Diartrosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan tulang secara leluasa. Jenis-jenis diartrosis. Pertama, sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar, contoh persendian antara tengkorak dan tulang atas. 2. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, contoh persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. 3. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, contoh persendian pada siku dan lutut. Sendi
pelana memungkinkan terjadi gerakan kedua arah, contoh persendian tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Digeser memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contoh persendian antara tulang kasta dan pengukil. Memungkinkan terjadinya gerakan melengkung memutar terbatas, contoh pergelangan tangan dan kaki. Gangguan rangka tubuh, gangguan fisik, fraktura atau patah tulang dan fisura retak tulang. Gangguan fisiologis disebabkan kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D seperti reaktivitas, osteoporosis dan nekrosis. Gangguan tulang belakang contohnya kifosis, lordosis dan scoliosis. Gangguan sendi seperti dislokasi, ankilosis dan rheumatoid arthritis. Tips menjaga kesehatan tulang. Pertama, olahraga. Menjaga kepadatan tulang dengan beban jogging. 2. Makan makanan bergizi. Memakan makanan sereal tinggi kalsium untuk tulang kuat. 3. Sinar matahari pagi sebagai sumber vitamin D membantu penyerapan kalsium. 4. Tidak minum alkohol dapat menghalangi penyerapan kalsium dan aktivitas vitamin D. 5. Minum suplemen kalsium memenuhi 100% kebutuhan kalsium harian. Baiklah, itu tadi presentasi dari hasil kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah di dalam tubuh manusia dan hewan ada banyak-banyak rangka tubuh, ada banyak-banyak organ tubuh, ada banyak-banyak bermacam-macam sendi-sendi. Dan kita juga harus menjaga kesehatan tulang kita dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, sinar matahari pagi, tidak minum alkohol, minum suplemen kalsium. Jadi itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang meminta maaf, karena kita juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, kami akhiri presentasi kami hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.